Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Kita bersyukur kepadanya pada kesempatan ini kita masih bisa melanjutkan kebersamaan ini. Mudah-mudahan membabit ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kita dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Wat tawasi bil haqq wat tawasi bis sabr. Dalam rangka saling memberi wasiat nasihat untuk tetap di atas kebenaran dan senantiasa tetap di atas kesabaran. Oleh itu mari kita bersyukur atas nikmat ini. Semoga nikmat ini semakin lama semakin terasa dan Allah tambah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyar muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Semoga salawat dan salam kita sentiasa disampaikan kepada Nabi junjungan kita, Nabi teladan kita, Nabi imam dan ikutan kita. Masyarakat kiram dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak lupa pula berdoa untuk orang tua kita, ayah dan mak kita, serta para guru, ustaz dan ustazah kita, para teman, karib kerabat, dan seluruh kaum muslimin dan muslimah. Semoga yang masih hidup diberikan taufik dan bimbingan sampai akhirnya husnul khatimah, dan semoga yang sudah meninggal Allah berikan ampunan, Allah berikan rahmat, dan ditempatkan di tempat yang layak di sisinya. Amin. Khususnya imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang pada petang ini kita mengemis ilmu daripadanya. Beliau ilmunya banyak, kita sedikit. Beliau kaya ilmunya, kita miskin. Mudah-mudahan berkawan sama orang kaya macam orang kaya pula. Yes ya? Berkawan sama orang kaya ilmu, mudah-mudahan kita seperti orang kaya pula. Atau minimal ya kaya. Masyaallah kiram. Sampai pada bab ma amara Allah subhanahu wa ta'ala min ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang apa yang Allah perintahkan, yaitu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kita taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat di sini adalah taat secara mutlak, karena Nabi dalam bab sebelumnya dan bab yang setelahnya akan disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Nabi itu disuruh mengikut Allah, mengikut yang diwahyukan, dan Allah saksikan pula bahwa Nabi itu benar-benar ikut apa yang diturunkan. Dan Nabi alaihissalam benar-benar mengikuti hidayah, dan beliau menjadi petunjuk, mendapat hidayah bagi siapa yang mengikutinya, seperti yang akan dibahas pada bab setelahnya. Babu ma amara Allah min ta'atihi atau min ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab perintah Allah taat kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungannya dengan usul fikih ini? Apa hubungannya dengan usul hadis? Bahwasanya kalaulah orang ahli usul mengatakan bahwa sunnah itu adalah yang datang dari Nabi berupa perkataan, perbuatan dan persetujuannya yang bisa menjadi dalil syar'i, maka kita katakan perkataan Nabi adalah dalil syar'i, perbuatan Nabi adalah dalil syar'i, perintah Nabi dalil syar'i, larangan Nabi menjadi dalil syar'i. Qala Allah jalla thana'uh. Ini istimewanya ahlus sunnah itu selalu mengedepankan dalil, bukan dalil. Jadi dalilnya jelas. Qala Allah jalla thana'uh. Allah yang maha mulia berfirman, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama yubayyi'una Allah, mereka hanyalah berbaiat kepada Allah. Jadi berbaiat ke Nabi disamakan dengan berbaiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana kita diperintahkan taat kepada Allah, demikian pula taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita mesti menepati baiat dengan Allah tabaraka wa ta'ala, kita mesti menepati janji dan baiat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsih, barang siapa yang melanggar, membatalkan perjanjiannya, baiatnya, fa innama yankuthu ala nafsih, dia telah membatalkan dan berdosa yang membebani ke dirinya sendiri. Wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Al-Anfal ayat 20. Dan sebaliknya siapa yang menepati, awfa, wafa, yang menepati, memenuhi bima ahada alaihi Allah, apa yang telah dia ikat perjanjian dengan Allah. Padahal janji dari Rasul tadi ya. Di sini Allah menyebutnya berjanji dengan Allah. Artinya apa? Bahwasanya berbaiat kepada Rasul sama dengan berbaiat kepada Allah. Berjanji kepada Rasul sama dengan berjanji kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Ini ibaratnya ini motivasi. Allah Subhanahu wa taala selalu mendorong kita untuk berbuat baik lalu dijanjikannya. Ini biasa. Kita kalau bekerja, kalau ada harapan di balik itu, senang tidak bekerja? Hah? Kalau seandainya saya bekerja tidak ada harapan sama sekali, malas lah. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan hal seperti itu. Ini juga dapat ambil pelajaran kita bahwa mengapresiasi prestasi saudara-saudara kita, baik sebagai murid, sebagai anggota bawahan kita, ini sangat-sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Fasayutihi ajran azima, siapa yang menepati janjinya dengan Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan memberikan dia pahala yang besar. Bagaimana besarnya pahala itu? Hah? Kadang-kadang dibuat tamsil oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Siapa yang hadir menyelenggarakan jenazah sampai dia dikafani, apa dia disolatkan, maka dia dapat 1 qirat, falahu qirat. Dan siapa yang hadir sampai dikuburkan, dia dapat 2 qirat. Ditanya, wa mal qiratani ya Rasulullah, 1-2 qirat itu seperti apa? Berat seperti apa? Lalu Nabi SAW menyebutkan mithlu jabalai seperti 2 kali Gunung Uhud. Gunung Uhud kecil apa besar?
Hah? Udah pernah nengok gambarnya? Hanya panjangnya lebih kurang 7,2 kilo sih ya, tinggi hampir 1 kilo, hampir 900 meter tingginya. Nah, besar enggak tuh? Itu baru melaksanakan fardu kifayah. Jadi kalau Allah berjanji jangan risau enggak? Jangan risau tuh. Bukankah dia janjikan pula rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha, bahwa salat sunat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Subhanallah. Besok itu para raja, para direktur, para pemimpin akan ngemis-ngemis sama kita. Kata yang selalu salat sunat fajar, salat sunatnya saja. Kalau sunatnya begitu gimana wajibnya? Kalau sunatnya saja begitu, apalagi wajibnya. Jadi tidak usah risau kalau Allah yang berjanji. Apalagi Allah pasti tak pasti mendapati janji. Pasti tak memungkiri janji. Allah tak pernah mungkiri janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ini salah satu uslub Quran. Ketika disuruhnya kita untuk berinfak, lalu dia sebutkan dia wallahu wasi'un alim, lahum ajrun azim, dan seterusnya. Ini uslub yang patut untuk dan sebaliknya, bila dia menyampaikan hukuman, maka dia juga menyebutkan kemahakuasaan dan keperkasaannya, supaya kita takut untuk melanggar larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala, jadi munasabah ayat ini adalah innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Siapa yang berbaiat kepadamu itu hai Muhammad hanyalah berbaiat kepada Allah, berarti taat, memenuhi. Kemudian di ujung disebutkan wa man awfa bima ahada alaihi Allah. Siapa yang menepati janjinya kepada Allah, padahal dia janji sama siapa tadi? Sama siapa dia berbaiat? Sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah menyebut itu sebagai janjinya dengan Allah, padahal dia berjanji sama Rasulullah. Artinya apa? Ini Allah perintahkan kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana kita mesti taat kepada Allah tabaraka wa taala. Wa qala, kemudian Allah berfirman, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Ini lebih terus terang lagi bahasanya, langsung wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Sesiapa yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad ata'a Allah, dia benar-benar taat kepada Allah. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang taat kepada Rasul itu dia sama dengan taat kepada Allah. Makanya mengikuti sunnah Nabi itu adalah wajib. Wajib kita mentaati Nabi alaihi salatu wassalam. Dan orang taat itu adalah orang yang lupa. Orang taat adalah orang yang sebulan ditinggal dah lupa pula. Orang yang taat itu adalah orang yang tak banyak cerita, ya tak? Ya, kelupa tu kemarin suruh anak beli susu, beli gula. Anak yang taat dia cakap apa? Anak yang taat dia bilang apa? Iya bu, iya pak, dia pergi. Kalau anak yang tak taat, dia banyak cerita. Ujung-ujungnya jangan saya yang lagi disuruh, yang lain aja lah, kan cuma sunat. Ini alasan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi anak yang taat paling dia akan katakan berapa kilo dibeli, mana uangnya, langsung dia pergi. Kalau anak yang tidak taat, dia akan cari alasan. Apa alasannya? Untuk apa beli gula? Gula mau habis. Saya lihat tadi masih ada seperempat katanya. Mau? Tunggulah habis dulu. Kan mubazir katanya. Pandai bukan berdalil dia. Mubazir. Barang yang masih ada kok dibeli lagi. Ya kan? Besok putus stok gula. Tidak ada cerita stok gula putus.
Selama semut masih ada, pus gula pasti ada. Mustahil katanya. Dia pandai pula. Betul juga kan, kalau tidak ada gula semut tak boleh hidup. Selama semut masih ada, gula mesti ada. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa? Perintah tidak dilaksanakan. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini yang kita ingin, ya, ini yang kita ingin dakwahkan kepada kaum muslimin dan muslimat. Bila mendapat perintah Allah tabaraka wa taala seperti as-salaf, mereka tidak banyak bercerita, tapi banyak bekerja. Kalau kita masya Allah banyak cerita, sedikit bekerja. Ada yang lebih parah lagi, lain yang diceritakan, lain yang dikerjakan. Seperti kata Gus Dur kemarin ya. Jadi orang Indonesia itu hebatnya, lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Saya masih ingat tak? Nah, jadi jangan lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Apalagi suka bercerita untuk tidak mengerjakan. Tak akan tercipta masyarakat yang taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa disuruh pun mereka paham. Coba lihat ketika ada salat jenazah, sebagian besar tak ikut, ya tak? Di kampung-kampung khususnya, apa sebab tak ikut? Sebab mafaham yang selama ini kalau salat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Nggak lupa lagi. Bila dikerjakan sebagian, gugur kewajiban dari yang lain. Kalau gitu 3 orang sudah cukup lah. Pak Imam, Pak Gharim, Pak Muazzin, dan 1 pegang kunci. Pegang kunci masjid. Yang lain sambil merokok, dia tidak tahu berapa ruginya dia. Karena orang yang menyolatkan jenazah atau hadir dan sampai disolatkan jenazah dapat 1 qirat. Itu sebesar gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud. Allah musta'an. Oleh sebab itu tidak usah kita yang simpan pahala tu. Kalau kita yang simpan cepat habis, sebentar aja habis. Ma'asyiral kiram, kembali ke sini. Wa qala may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul pasti taat pada Allah tabaraka wa taala. Dan siapa yang tak taat ke Rasul berarti sebaliknya pula, pasti tak taat kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, tingkat ketaatan itu akan dilihat seberapa progres amal yang bisa kita lakukan dari setiap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berapa pula progres larangan yang kita tinggalkan dari apa yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tak peduli wajib, sunat, haram, makruh, mubah dan sebagainya. Sebab yang penting asal ada perintah kita masuk terdaftar pelaksananya. Soal wajib pahalanya lebih besar. Soal sunat pahalanya juga besar. Besar tadilah 2 rakaat salat sunat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya kita tak boleh bangun terlambat. Sebab kalau bangun terlambat, tak dapat solat sunat. Yang wajib saja dapat tahiyat. Macam mana nak dapat wajibnya? Dapat sunatnya. Akhirnya kita berupaya. Kalau termasuk yang tidurnya apa namanya, tidurnya kalau bahasa kaminya tidurnya apa? Kalau tidurnya itu susah dibangunkan, apa nih tidurnya? Cara tidur kabau. Nyanyi itu bahasa umum, nyanyi. Tidurnya lah payahlah. Apa dia habis kampung lagi bang? Saya lupa, tuan-tuan lupa semua. Tadi apa boleh buat? Jadi tidurnya itu kalau bahasa kasarnya seperti kerbau. Pernah tengok kerbau tidur? Kerbau makan sambil tidur, makan dia, ya tak? Makanya orang kalau banyak makan disebut seperti tidur macam tu. Tapi kalau sempat tidur, sepayah-payah membangunkannya. Nah, kalau sempat kita tidurnya termasuk yang tidur yang sulit bangun, maka jangan pasang alarm pas azan. Ya azan subuh pukul berapa? Nah, tidak ada yang tahu nampaknya. Tidak bangun subuh nampaknya. 4:55
55, 57? 53. Ikhtilaf. Nampak boleh ikhtilaf, tidak masalah. Nah, jamnya beza. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi 4:53. Antum nak kena pasang pukul 4. Jadi sekali 5 minit menyala. Berapa kali itu? 53 bagi 5. 50 bagi 5, 10 kali. 10 kali dia bangun, kita tak bangun juga. Kalau tak bangun juga, bikin alarmnya 4 buah. Ya. Ada kan 4 buah kan? Dengan nada bermacam-macam. Ada azan Mekah, ada azan Madinah, ada azan keturunan sebatang. Dan seterusnya. Tak juga bangun, terpaksa lagi pakai alarm otomatis. Bila hidup, air tersunggah ke tempat tidur kita. Tidak juga bangun, dia payah tu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi orang yang taat itu berupaya untuk mengejar perintah itu, baginya seperti orang yang kontraktor dapat proyek. Ada kontraktor kalau dapat proyek nangis dia. Ya seperti itulah, bahkan lebih. Orang yang beriman itu dapat perintah dari Allah dan Rasul, dia seolah-olah dia seperti orang kontraktor dapat proyek. Lihat bagaimana ketika Utsman radhiyallahu taala anhu, waktu itu beliau sedang tidak ada di tempat. Nabi SAW buat sayembara, siapa yang membeli bi'ru rumah baginya surga. Telaga itu tak mahal, hanya 30.000. Iya, 30.000. 30.000 kan murah kan? 3 bungkus sate. Tapi kalau rupiah ini 30.000 dirham. Berapa duit tu sih? Kali 50.000. Lambat ngitung, tak punya duit banyak. Siapa yang biasa hitung duit banyak siapa? 30.000 kali 50.000. 150 enggak. 1.500.000. Saya tidak berani bilang miliar, saya tidak punya duit miliar-miliar lah. Jadi duit saya juta-juta aja, jadi tidak berani bilang miliar. Jadi 1.500.000. Berapa? 1,5 M. Ada sumber 1,5 M di sini. Tapi begitulah dia beli. Ketika dia datang, dengar dia apa? Ada sembara tadi, siapa yang belikan baginya surga, dia datang langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya dengar siapa yang beli bi'ru rumah itu, dia dapat surga. Betul? Betul kan Nabi? Dan berlaku untuk saya, berlaku untuk kamu. Akhirnya dia beli cash. Subhanallah. Begitulah mereka mengejar. Padahal wajib apa sunat tuh? Wajib apa sunat? Sunat. Dah ada wajibnya. Tapi mendengar itu seolah-olah lelang proyek. Seperti lelang proyek. Ada kontraktor di sini. Ada yang pernah jadi kontraktor. Saya nak tahu bagaimana perasaannya malam pengumuman tender. Yes, paham, sama-sama paham lah kita. Begitulah orang menunggu perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau takut, itulah berarti masalah kita. Fa'alamahum, lalu Allah beritahukan kepada mereka, anna bai'atahum rasulahu, bai'atuhu, bahwa bai'atnya mereka kepada Rasulnya adalah berbai'at kepadanya. Dalam ayat yang pertama, dalam ayat yang pertama dalam Al-Anfal ayat 20 tadi. Wa kadzalika alamahum anna ta'atahum ta'atuhu. Demikian pula diberitahukannya kepada mereka bahwa taatnya mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah sama dengan taat kepadanya, yakni kepada Allah tabaraka wa taala. Jelas ya? Jelas? Jadi berarti ini bisa menjadi sumber hukum tersendiri. Hadis Nabi itu bisa menjadi sumber hukum yang berdiri sendiri. Wa qala, kemudian Allah berfirman pula. Dalam surat An-Nisa ayat 68, ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun.
Ini lebih parah lagi. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, Allah bersumpah. Kalau bersumpah penting. Allah kalau sudah bersumpah itu artinya penting. Fala wa rabbik, demi Rabbmu. La yu'minun, mereka belum sempurna imannya, belum beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka mau bertahkim kepadamu, menjadikan Nabi SAW sebagai pemutus di antara masalah yang mereka perselisihkan. Wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Cukup dengan mengadukan Nabi? Tidak. Bahkan wajib hukumnya tidak merasa ada kesempitan dalam diri mereka dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu taslima, dan mereka menyerah sepenuhnya kepada keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mereka menyerah kepada keputusan Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini nukta yang perlu kita catat dengan baik, bahwa Nabi itu mesti menyelesaikan segala perselisihan yang terjadi di antara umat ini. Nah, ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan rujuk haq sadiq, kembali secara benar kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman sayang, kaum muslimin hari ini dah pakai hadis pun masih berselisih. Masalahnya apa? Sebab hadis itu tidak begitu berharga di matanya. Jadi maknanya bisa dipaling-palingkan. Masalahnya apa? Perkataan Allah juga dipalingkan dari mana asli. Bagaimana dengan perkataan Nabi alaihi salatu wassalam? Ini secara eksplisit juga terkandung makna bahwa perkataan Nabi itu makna yang dipahami pada asalnya adalah makna yang asli, makna yang zahir, bukan makna yang tersirat. Jangan semuanya jadi makna tersirat, hilang yang tersuratnya. Hukum asalnya seluruh perkataan itu dipahami secara tekstual, betul? Seluruh perkataan hukum asalnya dipahami secara teks, jangan dibalik. Ya, saya bicara sekarang, antum pahami secara tekstual atau secara kontekstual? Tekstual, karena hukum asalnya. Kalau enggak, bukankah definisi nahu yang antum katakan, antum pandai nahu katanya, kalau anda pandai mah. Nah, al-kalamu huwa al-lafzul murakkab al-mufid bil wada'. Bil wada' apa artinya? Asal bahasa itu sendiri. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, aneh bin ajaib ketika umat Islam kembali ke hadis Nabi, tak menyelesaikan masalah di antara mereka. Apa sebab? Sebab hadis tidak lagi dipahami dengan makna yang asli. Kalau sudah KW semuanya dipalsukan maknanya, maka tak akan pernah selesai. Berarti Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sesuatu yang tak mungkin, mustahil. Oleh sebab itu, pahamilah makna asal sebelum pergi ke makna yang bukan asli. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan juga, akan terlihat oleh kalian, siapa yang hidup di antara kalian setelahku akan melihat perselisihan yang banyak apa dikit? Banyak. Terus apa solusinya? Alaikum bisunnati, fa'alaikum bisunnati. Nah, berarti kalau nak tak berselisih, kembali ke sunnah. Tapi balik ke sunnah, tambah perang. Tambah berselisih. Apa pasal? Karena sebagian memahami makna asli, sebagian memaknai dengan makna yang tidak asli. Bukankah perselisihan itu datang akibat makna yang tidak asli? Maka kembali kepada Rasul, kembali kepada Allah dan Rasul, maknanya adalah kembali kepada makna asli perkataan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, berarti Nabi nyuruh kita sesuatu yang mustahil dan tidak berguna. Sebab dia bilang akan terlihat perselisihan yang banyak. Lalu
Apa gunanya kembali kalau hanya tambah berselisih? Paham tak? Paham ya? Jadi Nabi nyuruh kita yang sia-sia tidak mungkin. Kemudian Allah SWT menyuruh kita menyelesaikan masalah dengan kembali kepada Allah dan Rasul. Tiba-tiba kembali kepada Allah Rasul tambah berselisih. Tambah berselisih berarti ada masalah. Makna daripada kembali pada Allah dan Rasul mesti dengan makna ini, mesti makna yang asli, bukan makna ta'wil, makna yang dipalingkan dari makna asli. Sebab makna ta'wil inilah yang menyebabkan perselisihan yang semakin tajam. Allah musta'an. Jelas lah? Kalau tak jelas saya ulang lah. Yang terjoleh-joleh sudah habis. Ya, saya ulang kembali. Ini masalah rumit memang. Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi perselisihan di antara kita umat Islam. Kamu umat Islam ya? Umat Islam kan? Baik. Apa perintahnya? Nah, kan belum jelas rupanya. Kembali kepada Allah dan Rasul. Kembali pada Allah dan Rasul. Kembali pada Allah kepada kitabnya. Kembali kepada Rasul kepada sunnahnya. Jelas? Apa tujuan Allah nyuruh kita kembali? Nampaknya belum paham. Supaya perselisihan hilang. Tapi ketika sama-sama kembali pakai ayat tambah berselisih. Tambah berselisih. Satu pegang ayat ini, satu pegang ayat ini, tambah bertembung dia. Berarti ada masalah enggak? Ada masalah? Di mana masalahnya? Tidak memaknai makna asli. Jelas? Jadi jalan yang aslilah sebenarnya yang menyelesaikan. Tetapi masing-masing ngotot di mana yang tidak asli. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah dengan makna yang bahasa Arab itu diturunkan dengannya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian Nabi ketika memberitahu akan terjadi perselisihan yang banyak setelah Nabi pergi, apa solusi? Kembali kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di. Maknanya apa? Kalau nak selesai, kalau nak tidak hilang ikhtilaf yang banyak, untuk menyelesaikan ikhtilaf yang banyak, kembali ke sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang mana? Yang dipahami oleh bahasa Nabi sendiri, bukan bahasa kita. Jelas? Jelas? Tak juga jelas. Saya ulang lagi sampai 40 kali. Ya? Ini menunjukkan secara eksplisit bahwa Al-Quran dan Sunnah pada asalnya dipahami dengan makna tekstual dulu sebelum kontekstual. Jelas? Jadi kalau sudah mulai kontekstual nanti berbeda pemahaman orang. Tetapi kalau sudah makna tekstual, insya Allah sama pemahamannya. Karena Al-Quran turun bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Alah paham? Belum juga? Ulang lagi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan itu bahkan dijadikan sebagai tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan ayat ini, nazalat hadhil ayatu fima balagana wallahu alam fi rajulin khasama az-Zubairah radhiyallahu ta'ala anhu fi ardin, pada sebidang tanah. Faqada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biha liz-Zubair. Ayat ini turun pada, menurut yang sampai kepada kami, kata Imam Asy-Syafi'i wallahu alam, pada seorang laki-laki khasama az-Zubair, yang mengasuskan az-Zubair dalam sebidang tanah. Dia berkasus dengan Zubair dalam sebidang tanah. Dia mengklaim itu miliknya, Zubair mengaku itu miliknya. Berarti perselisihan tanah sudah dulu sudah ada apa belum? Sudah ada apa belum? Sudah. Iya, sudah ada. Sudah ada kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sudah ada dari dulu. Dulu kan enak datang ke Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi adalah hakamun adlun, hakim yang adil. Faqada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma biha liz-Zubair radhiyallahu anhu. Lalu Allah memutuskan Rasul sallallahu alaihi wasallam memutuskan berdasarkan bukti-bukti, ya, berdasarkan keterangan para saksi, kemudian alat bukti dan barang bukti, maka menguatkan bahwa tanah itu milik Zubair radhiyallahu taala anhu. Tapi nampaknya laki-laki itu tak terima, maka turun ayat ini, fala wa rabbika la yu'minun, demi Rabbmu mereka tak beriman sampai mereka bertahkim kepadamu dalam masalah yang mereka perselisihkan, dan tidak merasa ada sedikit pun penolakan dalam dada mereka, dan menyerah sepenuhnya kepada keputusan Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah iman. Nabi sendiri kok tak diikuti. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nabi sendiri yang memutuskan kita tidak terima. Di mana imannya? Di mana imannya? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Maka orang itu turun ayat ini bahwa mereka sebenarnya belum beriman. Sampai apa? Menjadikan Nabi sebagai hakim yang memutuskan. Kemudian tidak sedikit pun ada penolakan dan menyerah sepenuhnya keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal qada'u sunnatun min Rasulillah. Keputusan hukum ini, qada, keputusan hukum ini yang bersifat mengikat, sunnatun min Rasulillah, adalah sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hukmun mansusun fil Quran. Tidak ada hukum secara tekstual dalam Al-Quran. Secara nas tidak ada. Tidak ada turun Al-Quran innal arda liz-Zubair, tidak ada. Ya, yang ada adalah Nabi memutuskan. Lalu orang ini tidak terima, disokong oleh kabilahnya. Akhirnya Allah turunkan bahwa yang menolak itu tidak beriman. Sebab apa? Seolah-olah Nabi tidak adil. Menolak hukum Nabi alaihissalatu wassalam sama dengan menolak hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hadzal qada'u sunnatun min Rasulillah. Ini keputusan hukum yang mengikat, sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hukmun mansus fil Quran, bukan hukum yang dijelaskan secara tekstual dalam Al-Quranul Karim. Masuk waktu? Kok nengok ke situ? Nengok ke saya. Masuk 2 menit lagi. Tapi orang udah pada azan. Ini pasti gara-gara jam digital itu. Tolong ingatkan kawan-kawan itu, nanti berbahaya, apalagi hari Jumat. Ya, jam digital selalu gatal. Jadi tidak tetap jalannya, selalu maju. Ya, siapa mendengar suara ini, jam digital wajib diawasi. Wajib diawasi dan direnovasi secara berkala. Sering salah. Kadang-kadang sampai 5 menit lebih duluan. Yang parahnya nanti orang yang berbuka sebelum waktu berbuka. Khatib naik mimbar sebelum waktu khutbah masuk, kita batal Jumatnya. Itu lebih berat, lebih bahaya. Apalagi jemaah kadang-kadang kalau lambat khatib 1 menit dah mana khatib tu, ganti khatib katanya. Subhanallah. Padahal terlambat 3 menit lebih baik daripada tercepat setengah menit. Masuk waktu? Wah, sebentar aja. Baik, kaum muslimin. Itulah tolong diingatkan ya, siapapun di masjid manapun yang pakai jam digital, tolong diperiksa ya. Diperiksa secara berkala, sekali sebulan minimal, atau sekali sebulan itu, karena selalu maju. Entah kenapa saya tidak tahu. Wallahu musta'an. Allahumma
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala melanjutkan, wal Qur'anu yadullu wallahu a'lam ala ma wasafta. Al-Qur'an menunjukkan wallahu a'lam apa yang telah aku sampaikan, apa yang telah aku sebutkan. Li'annahu law kana qada'an bil Qur'an, karena hukum tadi kalau seandainya dia hukum yang diputuskan dengan Al-Quran, karena hukman mansusan bi kitabillah, pasti dia disebutkan secara teks di dalam kitab Al-Quran. Wa asbaha ayyakunu idza lam yusallimu li hukmi kitabillahi nassan ghaira muskilil amri annahum laysu bimu'minin. Nah, yang paling pas bahwa mereka apabila tidak menyerahkan keputusan itu kepada kitabullah yang telah disebutkan secara nas dan tidak ada muskilah di dalamnya, tidak ada keraguan di dalamnya, annahum laysu bimu'minin. Kalau sudah keputusan Al-Quran, turun Al-Quran, lalu mereka tidak menerimanya, berarti mereka bukan orang beriman. Idza raddu hukmat tanzil, apabila mereka menolak hukum yang diturunkan Allah tabaraka taala, idza lam yusallimu lahu, apabila mereka tidak menyerah sepenuhnya kepadanya. Berarti ini adalah hukum yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak secara tekstual dalam Al-Qur'anul Karim. Wa qala tabaraka taala, kemudian Imam Syafi'i menyebutkan contoh lain lagi atau ayat lain. Wa qala tabaraka ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian menjadikan panggilan kepada Rasul itu seperti sebagian kalian manggil sebagian yang lain. Ya, harus bedakan. Ya, kalau kita manggil teman, manggil saudara dengan panggilan, nah Rasul harus dipanggil dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, dan seterusnya. Qad ya'lamu Allahu allazina yatasallaluna minkum liwadan, dan Allah sungguh mengetahui orang-orang yang pergi meninggalkan majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengendap-endap sembunyi-sembunyi. Ya, ini orang-orang munafikin. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah merasa khawatir dan takut orang-orang yang menyalahi perintahnya. Siapa? Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An tusibahum fitnah, mereka akan kena fitnah. Apa fitnah? Ya, kaburnya kebenaran di antara kita. Kemudian terjadinya perselisihan berkepanjangan di dalam tubuh umat kita. Dan ini di dunia, fitnah ini di dunia, sehingga masyarakat bingung mana yang hak, mana yang batil. Bahkan ahlul batil lebih gencar lagi mengatakan dia dalam kebenaran, padahal mereka jauh daripada dalil, tetapi lebih banyak kepada dalil. Ini di dunia. Antusumum fitnah, mereka kena fitnah di dunia. Au yusibahum azabun alim, atau mendapatkan azab yang pedih di akhirat. Jadi di dunia kita tidak damai, di akhirat kita tidak tentram. Oleh sebab itu Nabi Allah SWT ingatkan jangan sekali-kali menyalahi perintah Rasulullah SAW. Ini berbahaya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baik yang berkaitan dengan keyakinan, jangan yakini kecuali yang diyakini oleh Nabi SAW. Jangan beribadah kecuali dengan yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Karena kalau kita tidak patuh pada hal ini, maka akan terjadi fitnah di antara kita. Fitnah membuat kita tidak nyaman, saling memfitnah, saling memprovokasi dan sebagainya. Au yusibahum azabun alim, dan di akhirat kena azab yang pedih. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina aswaddat wujuhum
fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Adapun yaitu pada hari putih berseri-seri wajah dan hitam legam pula wajah. Adapun orang yang hitam legam wajahnya, maka dikatakan kepadanya, apakah kamu kufur setelah beriman? Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Rasakanlah azab akibat kamu tidak menerima apa yang Allah perintahkan. Wa ammal ladzina byaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang-orang yang putih berseri-seri wajahnya adalah dalam rahmat Allah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu sahabat yang paling ahli menafsirkan Al-Qur'anul Karim, berkat doa Nabi alaihi salatu wassalam, mengatakan yauma tabyaddu wujuhu ahli sunnah, wajah putih berseri-seri wajah ahli sunnah, wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wal ahwa, akan hitam legam muka ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini kan balasan ketika antum menerima atau kita menerima perintah Allah dengan senang hati, wajah berseri, dengan muka yang jernih, hati yang suci. Ya, hati yang suci, muka yang jernih, menerima perintah Allah dan Rasul, balasannya nanti di akhirat menggembirakan juga. Tapi ketika kita dapat perintah Allah dengan muka masam, dapat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan muka hitam legam karena menahan marah, sunnah katanya kan, marah, maka akan dibalas pula pada hari kiamat mukanya menghitam. Tak percaya? Tengok nanti. Ya, gini tafsir oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Semoga kita masuk yang wajahnya berseri-seri pada hari kiamat, karena al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu kau dapat sesuai dengan amal yang kau kerjakan. Ketika dapat perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berseri-seri wajah seperti kontraktor dapat proyek tadi ya. Ada yang dikerjakan karena untungnya besar. Nah, maka hari kiamat nanti wajah kita pun berseri-seri. Tetapi ketika engkau marah, muka padam, merah padam mukanya ketika diingatkan dengan sunnah Nabi, diingatkan dengan perintah Allah tabaraka taala, pada hari itu juga mukanya akan kelam penuh dengan penyesalan. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Oleh sebab itu jernihkan muka ya, jangan sampai hitam kelam, karena di akhirat kita akan mendapatkan balasan yang seperti itu pula. Kemudian Allah berfirman pula, wa qala wa idza du'u ila ar-rasul ila Allah wa rasulih yahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Dan apabila dipanggil mereka kepada Allah dan Rasulnya, untuk apa? Liyahkuma bainahum, untuk menyelesaikan perkara di antara mereka, menjelaskan hukum di antara mereka. Idza fariqum minhum mu'ridun, sebagian mereka bertolak, berpaling. Wa iyakul lahumul haqqu ya'tu ilaika muz'inin, tapi kalau mereka dalam posisi benar, datang tunduk kepadamu. Ya, artinya di saat menguntungkan dia datang ke Nabi alaihi salatu wassalam. Afi qulubihim marad, apakah dalam hati mereka ada penyakit? Amir tabu, atau mereka orang ragu-ragu? Am yakhafuna ay yahifallahu alaihim wa rasuluhu, atau jangan-jangan mereka khawatir Allah dan Rasul zalim pada mereka? La haula wala quwata illa billah. Nah, bal ulaika humudz zalimun, tetapi sebenarnya mereka itulah yang zalim. Naam, innama kana qaulal mu'minin, ini baru, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Hanyalah perkataan orang-orang beriman bila dipanggil kepada Allah dan Rasul untuk memutuskan suatu perkara di antara mereka, mereka katakan sami'na wa ata'na. Ingat, yang taat tak banyak alasan. Nah, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah yang sebenarnya yang mendapatkan kemenangan.
Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallaha wa yattaqhi, dan takut kepada Allah serta bertakwa kepadanya, fa ulaika humul faizun, mereka lah yang sebenarnya mendapatkan al-faizun, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Apa bedanya al-falah wal fauz? Ya, al-falah wal fauz nanti tanya sama Syekh Muhammad Said insyaallah ya. Ada beda antara al-falah dengan al-fauzu. Mana yang lebih hebat, al-fauzu daripada al-falah? Insyaallah, karena waktu saya tidak memungkinkan sekarang. Nanti tanya sama beliau atau sama Ustaz Sulaiman nanti. PR tuh Ustaz. Sampaikan kepada mereka nanti. Lah nanti, kecuali ada pertanyaan nanti. Soalnya masih ada 2 alinea lagi yang harus kita selesaikan, atau 3, 4 malah. Fa'a'lamallahu an-nas, Allah memberitahukan kepada manusia fi hadzal ayah, dalam ayat ini, anna du'aahum ilallahi, bahwa panggilan mereka, memanggil mereka kepada Allah, liyahkuma bainahum, untuk dihukum, untuk memutuskan hukum di antara mereka, du'aun ila afwan, bahwa panggilan kepada Rasulullah atau panggilan Rasulullah SAW untuk memutuskan masalah di antara mereka, du'aun ila hukmillah, sama dengan memanggil berhukum kepada Allah tabaraka wa ta'ala, di annal hakima bainahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang menjadi hakimnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sallamu li hukmi Rasulillah fa innama sallamu li hukmihi bi fardillah, apabila mereka mau menyerah kepada hukum Rasulullah, menyerahnya mereka itu karena mengikuti perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa annahu a'lamahum, ya, ini juga menunjukkan seperti yang judul bab, perintah Allah untuk taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu a'lamahum anna hukmahu hukmuhu, dan bahwasanya Allah beritahukan kepada manusia semuanya bahwa hukum Nabi itu adalah hukum Allah tabaraka wa ta'ala, ala makna iftiradi hukmah, karena menurut makna kewajiban Allah mengikut, kewajiban dari Allah, kewajiban yang Allah berikan kepada kita untuk mengikuti hukum Rasulullah hukumnya Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ma sabaqa fi ilmi jalla thana'u min is'adihim, dan apa yang sudah dahulu diketahui Allah Subhanahu wa taala dalam ilmunya, min is'adihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dibahagiakannya, bi ismatihi wa taufiqihi, dengan maksumnya dari kesalahan, dan taufiknya yaitu selalu dalam kebenaran. Taufik itu maknanya adalah selalu dibimbing mendapatkan kebenaran. Wa ma syahida lahu min hidayatihi, dan Allah saksikan pula bahwa Nabi itu mendapatkan hidayah, wattiba'ihi amrah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengikuti perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Ini semua Allah yang jelaskan bahwa itu hukumnya hukum Allah, karena Nabi hanya menyampaikan, Nabi hanya mengikuti, Nabi hanya menaati. Fa ahkama fardahu bi ilzami khalqihi ta'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ilamihim annaha ta'atuhu, maka Allah memastikan, mengokohkan kewajibannya, yaitu dengan mewajibkan kepada seluruh makhluknya untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ilamihim annaha ta'atuhu, dan diberitahukannya pula kepada kita dalam ayat tadi, wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, bahwa taat kepada Rasul adalah taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fajama'a lahum an a'lamahum anna al-fardhu 'alaihim ittiba'u amrihi wa amri rasulih, lalu Allah kumpulkan bagi mereka bahwasanya Allah beritahukan kepada mereka sesungguhnya wajib atas mereka ittiba'u amrihi, mengikuti perintahnya, wa amri rasulihi, dan mengikuti perintah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa anna ta'ata rasulihi ta'atuhu, dan bahwasanya taat kepada rasulnya adalah taat kepadanya. Thumma a'lamahum annahu farada ala rasuli ittiba' amrihi, kemudian Allah beritahukan pula dalam bab setelahnya nanti bahwa Allah perdukan kepada rasulnya mengikut perintahnya. Jadi Rasul sendiri punya kewajiban mengikut perintah Allah tabaraka wa ta'ala, dan kita mestilah nak ikut perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ikut perintah Rasul adalah mengikuti perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini
menguatkan apa yang dikatakan Imam Syafi'i yang ingin dia jelaskan, bahwa hukum Nabi, bahwa sunnah Nabi adalah hukum berdiri sendiri walaupun tidak ada hukum asalnya dalam Al-Quranul Karim. Seperti pendapat sebagian ahlul ra'i yang mengatakan bila hukum asalnya tidak ada di dalam Al-Quranul Karim secara umum, maka hadis Nabi tidak dijadikan hujjah. Lalu kita katakan enggak, seperti kata Imam Syafi'i, banyak sekali Al-Quran dan hadis Nabi yang menunjukkan bahwasanya kita wajib mentaati Nabi secara tersendiri pula. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan ini semakin mengokohkan kita untuk senantiasa kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, baik yang secara detail dijelaskan Al-Quran dan As-Sunnah menguatkannya, atau dijelaskan secara garis besar Al-Quran lalu As-Sunnah memperincikannya, atau Al-Quran menyebut secara umum lalu As-Sunnah mengkhususkannya, dan seterusnya. Pendek kata, seperti kata Asy-Sya'bi dan Makhul Syami rahimahumullah, bahwasanya lal kitabu ahwaju ila sunnati minas sunnati ila kitab. Al-Quran lebih membutuhkan As-Sunnah daripada As-Sunnah membutuhkan Al-Quran, dengan makna seperti yang ditafsirkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Al-Imam Mubajjal rahimahullah ta'ala, bahwasanya annas sunnata tufassirul Quran, bahwa sunnah menjadi penafsir Al-Quran. Oleh sebab itu sunnah mesti jelas. Kalau belum jelas juga berarti bukan menjadi penafsir. Sepenafsir tukang tafsir tak joleh apalagi. Jadi kan oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti dipahami pada asal muasalnya dengan bahasa aslinya, bukan bahasa yang bukan aslinya. Karena Allah menyebut bilisanin arabiyyin mubin, dan tidak mungkin suatu kalam itu mubin kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, al-mutakallim yaqdir ala ta'bir amma fi nafsihi, bahwa seorang yang berbicara sanggup mengungkapkan dengan bahasa apa yang dia maksud dalam dirinya. Yang kedua, annal mukhatab yafham ma khutiba bihi, bahwa orang yang dilawan bicara bisa langsung paham dengan apa yang dibicarakan tanpa memerlukan dalil-dalil khariji. Ini hukum asalnya. Jangan dibalik, seolah-olah semuanya adalah dengan makna kontekstual, lalu makna tekstualnya ditinggalkan. Ini adalah keterbalikan makna dan keganjilan akademis. Oleh sebab itu semoga Allah tetapkan kita di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kemarin kita janji kalau ada pertanyaan jadi dicatat. Alhamdulillah tidak ada. Oh, ada juga. Subhanallah. Subhanallah. Tapi janji jangan yang sulit ya. Kalau sulit tidak saya jawab lah. Ada mufti di sini, ada Ustaz Sulaiman, ada Ustaz Muhammad Said Ramadan, jazakallahu khairan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya membaca surat As-Sajdah di salat subuh pada hari Jumat? Ya sunat. Keterangan singkatnya sunat. Dah? Baik. Ketika i'tidal, mana yang lebih baik, posisi tangan kita bersedekap atau sejajar tubuh? Wallahu alam. Ini ada dua mazhab di antara mazhab ulama. Hadis Abu Hurairah menunjukkan bahwa meletakkan di posisi asal anggota tubuh kita, yaitu tidak bersedekap. Tapi ada dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan Nabi lama sekali i'tidalnya sehingga seolah-olah dia lupa. Kalau seolah-olah lupa berarti tidak mungkin lupa kalau tangannya di bawah, masih bersedekap. Ya mafhumnya kan? Sebab apakah dia sudah ruku atau belum? Sampai seolah-olah lupa sudah ruku atau belum. Posisi sebelum ruku? Sebelum ruku bersedekap. Tidak jenis korang sebelum ruku, sebelum ruku. Ulang lihat. Alhamdulillahi rabbil alamin waladdallin. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sudah betul boleh? Sebelum rukuk apa wak? Sedekap, ya kan? Jadi Nabi setelah rukuk namanya
I'tidal, saking lama i'tidalnya seolah-olah beliau lupa sudah ruku atau belum. Kalau seandainya begini tangannya, beda nggak dengan posisi sebelum ruku? Beza. Mungkin dia lupa? Enggak. Jadi di situ mazhab Imam Ahmad rahimahullah taala memandang bahwasanya i'tidal dalam kondisi tetap bersedekap Allah, dan ini diamalkan oleh sebagian sahabat, tabi'in dan seterusnya. Sedangkan saya sendiri saya mengikut aja, bukan saya mengikut yang mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala makna sebut semuanya ambil dari makna yang terkandung dalam hadis tersebut. Wallahu taala alam. Dah? Kita jawab tu. Kalau panjang nanti lama, saya tak mau jawab panjang sekarang. Hah? Gimana? Baik. Kalau apa namanya, ini kan masalah tidak masalah rukun dan tidak masalah yang diwajibkan ittiba di dalamnya. Sama dengan masalah ketika antum sedang salat di belakang imam yang qunut subuh. Kan ada dua pendapat ulama di sini, antara mengikut dengan dalil innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam dikatakan untuk supaya diikuti. Sekarang saya bilang ini kan menurut saya tidak disyariatkan. Sama dengan antum mengatakan tadi ketika bersedekap salat i'tidal, menurut pendapat saya tidak disyariatkan, maka saya tidak ikut. Jelas? Jelas? Kalau jelas, bilang tak, kalau belum bilang jelas atau belum? Antum jujurlah ngomong, jangan ada dusta di antara kita. Dah jelas belum? Sudah? Alhamdulillah. Jadi menurut yang bersedekap, yang disyariatkan begini. Menurut yang begini, bersedekap tidak disyariatkan. Oleh sebab itu saya tidak ikut. Jelas? Lanjut ya? Alhamdulillah. Sama dengan imam ketika berdoa di tahiyatul akhir begini, sah? Sedangkan antum tidak, sekali aja. Habis berdiri mungkin tidak turun-turun. Misalnya, apakah antum juga tengok dulu ke depan imamnya? Tengok dulu imam ke depan? Baik, tidak. Antum salat 2 rakaat subuh atau salat subuh 2 rakaat, yang satu tahiyatnya, tasyahudnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i tawarruk. Dalam mazhab Imam Ahmad itu dan Imam Malik iftirash. Antum ikut yang mana? Tahu tawarruk? Tidak tahu tawarruk? Kedudukan antum menyentuh lantai itu tawarruk namanya. Iftirash, kedudukan antum itu di atas telapak kaki sebelah. Tidak pernah sholat nampaknya. Iftirash itu kaki kanan ditongkatkan begini, kemudian kaki kiri dijadikan alas kedudukan kita, itu namanya iftirash, seperti tasyahud awal. Ini gara-gara itu panjang jadinya. Itu memperpanjang masalah. Kaum muslimin dan muslimat. Nah, dan nanti apakah antum juga ternyata imamnya ikut mazhab Imam Ahmad bahwa salat subuhnya tahiyatnya pakai iftirash, antum sejak kecil bermazhab Syafi'i. Gimana? Tawarruk. Gimana? Ternyata dah sampai di luar. Tak salah tadi imam lewat CCTV iftirash, ulang salat. Alhamdulillah. Fas? Masih? Alhamdulillah. Tidak mesti diikuti, karena ini masalahnya adalah masalah pertama, dia sunat sifatnya, tidak wajib. Jelas? Tidak wajib. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bisa dipahami. Atau tambah lagi contoh, masih di solat juga. Antum sujud dari i'tidal, sujud dulu tangan atau kaki? Lutut dulu atau telapak tangan? Nggak pernah salat sih. Kadang-kadang tangan, kadang-kadang lutut gitu ya? Tergantung siapa imamnya.
Hah? Seulang lagi. Antum ketika salat kan ada dua. Ketika selesai i'tidal kita sujud, sah? Antum tidak sujud setelah i'tidal? Setelah i'tidal atau i'tidal? Setelah ruku? Hah? Setelah ruku kita berdiri, sah? Kan itu masalah tadi, sedekap atau begini, sah? Baik, sekarang setelah i'tidal antum sujud, betul kan? Nah, imam tadi sujudnya pakai tangan dulu atau pakai lutut dulu? Kenapa tuh enggak nanya, bahaya. Hah? Makanya kerjakan yang menurut antum yang rajih di antara keduanya. Insyaallah mudah-mudahan Allah menerimanya. Jelas? Jelas ya? Alhamdulillah. Ini masalahnya sunat. Masalahnya sunat. Insyaallah tidak masuk rukun salat. Ada masuk rukun salat, yaitu bahwa sujud mesti mendahulukan dua tapak tangan dulu. Ada rukun? Alhamdulillah. Berarti masalahnya mudah dah? Ada tak? Atau mendahulukan lutut dulu ada? Enggak, yang ada hanya sujud. Untung enggak disebutkan, mesti begini itu ya. Nah, maka terjadi dua pendapat ulama karena riwayatnya yang berbeda dalam masalah ini. Sejak zaman sahabat lagi sudah ada dua versi ini. Ya, sudah ada dua versi ini. Ada yang mengamalkan mendahulukan tangan dulu baru lutut, seperti kan dari Abu Hurairah, dari Ubay bin Ka'ab dan lainnya. Dan ada pula yang mendahulukan lutut dulu dan juga diriwayatkan dari Abu Hurairah sendiri dan yang lainnya. Wallahu musta'an. Jadi besok tidak usah periksa ya imam. Hah? Pasang dulu kamera di depannya, lutut apa? Tangan dulu ya. Wallahu musta'an. Antum pernah ke Mekah? Pernah ke Mekah? Sudah? Pernah sholat Masjidil Haram? Siapa imamnya? Banyak atau banyak? Diperiksa tidak siapa imamnya? Sedekap dia atau tidak? Hah? Antum terlambat, jangan-jangan sholatnya tidak sah kemarin. Baik, insyaallah tidak ada masalah ya. Jadi tidak usah ditanya dulu nanti sama gharib Masjid Haram kan, imamnya sedekap atau tidak, karena tidak masuk rukun. Wallahu musta'an wa alaihi tukran. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan sedih tak? Jangan sedih tak? Kalau antum sedih saya tidak mau lagi sini nanti. Baik, hayakumullah. Nah, silakan. Apa? Pemahaman tekstual dan kontekstual. Wih, ini tidak bisa pertanyaan seperti ini nih. Minimal 15 menit sampai 45 menit saya jelaskan. Siap? Enggak, rujuk aja nanti di ceramah saya di YouTube aja nanti. Kalau takut nih orang-orang nih yang banyak yang lapar sekarang nih. Termasuk saya. Enggak, kalau saya jelaskan singkat takut nanti tidak jelas, karena perlu dengan contoh, ya. Pokoknya tidak ada masalah itu, tidak usah. Nanti antum antum kuliah, tidak. Kalau kuliah nanti masuk lokal saya. Baik, nanti sambil makan lagi kita bicara itu, tidak ada masalah. Baik, nah. Hah? Hah? Yang itu perlu jawaban pendek panjang lah. Pendek aja. Kalau untuk Indonesia payah. Kalau untuk Indonesia sekarang payah. Tanya aja kontraktor. Susah untuk tidak membuat salah. Ini serius. Tapi kalau antum bisa tidak melakukan pelanggaran, silakan. Tidak ada masalah. Nah, kan panjang ceritanya jadi. Makanya Anda bilang singkat benar. Itu pertanyaan jawaban singkat. Nanti kalau saya jelaskan detailnya bagaimana akadnya seperti apa, ya, kemudian apa ada hukum denda atau tidak denda, kemudian ketika tidak selesai dalam tanggal kalender waktu hari kalender kalender kontraknya apa boleh denda atau tidak, kalau boleh dendanya seperti apa, mana yang halal mana yang haram,
Nanti ikut dia kursus sama Ustaz Arwandi aja atau sama yang lain ya. Nah, sekarang juga. Nah, ini 2 jam tidak selesai. Serius ini. Iya. Gitulah kalau udah masuk ke situ, di situ baru panjangnya nanti itu. Dari sistem penawaran, dari sistem pengajuan, dari sistem persetujuan, dapat persetujuan harus dengan jalan seperti apa, kemudian pembagian keuntungan, keuntungan usaha, keuntungan pejabat. Nah itulah. Jadi mohon maaf, kayaknya tidak usah dibahas malam ini. Ya. Cukuplah kita tekan kontrak dengan Allah, tidak banyak prosesnya. Ya, janji, datang perintah, kita terima, tidak ada keuntungan pengusaha di dalamnya. Keuntungan langsung aja, keuntungan kepala dinas nggak ada di situ. Yang ada adalah antara kita dengan Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya hanya tadi bikin analogi aja, ternyata betul tangkap juga nampaknya. Baik, ya. Jadi kontrak atau kontraktor dan sebagainya pada asalnya itu masalah boleh. Masalahnya boleh, cuman perlu diluruskan akadnya, dulu diluruskan pelaksanaannya, dan jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran syar'i seperti menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkannya. Kadang-kadang ya macam-macam lah. Antum lebih tahu tentang itu daripada saya. Terima kasih dan mohon maaf, kita cukup sampai di sini. Insya Allah kita jumpa kembali. Saya catat itu masalah tekstual dan kontekstual. Kalau perlu nanti kita bikin muhadarah khusus dalam masalah ini, supaya jelas dan tuntas, tidak hanya dengan hanya sekedar asumsi dan persepsi. Wallahu musta'an, karena akan berkaitan dengan kritik sanad, kritik matan dan sebagainya. Kemudian apa beda antara tekstual dan kontekstual menurut umat Islam dengan orang yang non muslim, beda nanti. Jadi panjang ceritanya. Antum mau sekarang juga ya? Mau sekarang juga? Saya paham apa yang kau rasakan juga. Karena saya sudah merasakan, masih paham saya. Jelas? Jadi apa yang mereka tuduhkan itu, saya juga sudah melakukan itu. Apa yang mereka pelajari itu, saya juga sudah pelajari. Paham saya? Nah, insya Allah ibarat main silat juga sudah menguasai lapangan juga. Baik, insya Allah. Walaupun tidak sehebat antum lah. Nah, hayakumullah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, kita sampai di sini dulu. Jumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.